Apakah Anda termasuk dari miliaran individu yang mencari makna kebahagiaan? Bahagia ataukah senang? Mana yang Anda cari? Video pertama saya ini sengaja saya buat untuk kita semua yang mau berpikir. Jika kalian adalah salah satu orang yang malas untuk berpikir, saya sarankan segera tinggalkan channel ini. Sebab untuk menyimak apa yang disampaikan channel ini, sangatlah diperlukan keterbukaan rasa dan kemauan untuk merubah diri. Salam sehat sejahtera. Semoga rahmat yang esa selalu berkelimpahan untuk kita. Amin. Di masa ini, kita semua dihadapkan dengan permasalahan dan beban hidup yang semakin kompleks. Tak jarang dari kita memilih jalan tertentu yang sebenarnya dapat menjerumuskan diri kita sendiri di masa yang akan datang. Seperti halnya kita sedang menabung sebuah masalah yang di belakang hari tabungan itu akan menumpuk serta meledak. Channel ini mengajak kita semua untuk merenung, merasakan, serta kembali kepada diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita dapat menyelesaikan masalah di luar diri kita, sedangkan di dalam diri kita masih menumpuk ribuan masalah serta perdebatan internal yang muncul hampir di setiap waktu. Dengan kata lain, kesimpulan dari tema konten ini adalah, selesaikan dulu masalah terdekatmu, masalah diri, lalu perlahan kau akan terlatih untuk bisa menyelesaikan masalah di luar dirimu. Makna kebahagiaan. Kebahagiaan mempunyai makna yang begitu luas, hingga setiap individu akan mengartikan kebahagiaan secara berbeda antara satu dengan yang lain. Apakah itu hal yang salah? Tentu tidak. Kita dipersilahkan oleh alam semesta untuk mengartikan kebahagiaan sesuai dengan kemampuan presentasi kita sendiri. Seperti halnya nama sebuah benda yang disebut beda oleh satu daerah dengan daerah lainnya. Namun pernahkah kita berpikir dampak besar dari sebuah kesimpulan pemaknaan? Tentu makna yang kita imani akan kita kerjakan dan kita terapkan dalam tindakan atau aktivitas sehari-hari. Sebagai contoh, jika kita mengartikan kasih sayang itu adalah perilaku baik terhadap kekasih saja, maka kita tidak akan menyayangi orang lain yang bukan kekasih kita. Penulis channel ini melihat hal itu adalah sebuah kesimpulan liar yang ada pada setiap individu. Dengan kata lain, manusia sudah diberi fitrah sejak lahir untuk bebas mengartikan segala sesuatu menurut pikirannya sendiri. Keliaran pemaknaan yang ada pada diri setiap individu bukanlah sebuah hal yang salah. Lebih bijaknya adalah sebuah hal yang harus ditertibkan dengan bantuan kebijaksanaan diri. Keliaran berpikir individu bisa digambarkan sebagai seorang anak kecil yang belum banyak memahami makna kehidupan. Hingga terkadang anak kecil itu mengartikan kebahagiaan berdasarkan dirinya saja, tidak menimang dampak pada aplikasi kehidupannya. Kebijaksanaan dalam pemaknaan sebuah hal adalah gambaran kedewasaan diri seorang individu. Semakin bijak maka akan semakin dia terlihat dewasa. Jadi dari sini sudah bisa kita ambil benang merah bahwa kuncinya adalah sebuah kebijaksanaan. Dengan kebijaksanaan kita akan dapat memaknai kebahagiaan dengan sangat lentur, hingga pengaruh terhadap aktivitas sangatlah relevan atau dinamis. Kebijaksanaan dalam memaknai sebuah hal dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya lingkungan, pengalaman, referensi atau kitab suci panduan hidup, kecerdasan otak serta banyak hal lain yang menjadi komposisi kebijaksanaan. Dari beberapa survei, penulis menemukan beberapa makna kebahagiaan yang sudah menjadi konsumsi publik sehari-hari, terutama penggiat sosial media. Di antaranya, 1. Bahagia adalah di mana kondisi pikiran seseorang merasakan lupa dengan masalah-masalahnya, serta menikmati aktivitas yang sedang dia kerjakan. 2. Bahagia adalah kondisi di mana seseorang sudah tidak lagi terpengaruh oleh hal di luar dirinya. 3. Bahagia adalah kondisi keceriaan pikiran yang dirasakan oleh seseorang pada saat tertentu. 4. Kebahagiaan adalah sebuah kondisi jiwa yang berada pada posisi netral, atau stabil juga sering disebut sebagai jiwa yang tenang. Dari keempat makna bahagia, tadi mana yang kalian imani? Apakah salah memilih salah satunya?
Kami tegaskan sekali lagi bahwa hal itu bukanlah sebuah hal yang salah. Mari kita bahas satu persatu dampak dari keempat pemaknaan kebahagiaan yang sudah kita kumpulkan tadi. 1. Bahagia adalah di mana kondisi pikiran seseorang merasakan lupa dengan masalah-masalahnya, serta menikmati aktivitas yang sedang dia kerjakan. Pada makna nomor 1 ini, jika kita teliti akan lebih condong sebagai pelarian dari sebuah permasalahan hidup. Ada sisi yang belum sempurna saat makna nomor 1 ini kita jatuhi beberapa kalimat pertanyaan. Pertanyaannya sebagai berikut. Berapa lama kondisi makna bahagia itu bisa bertahan dalam diri kita? Jika kita bisa lupa dengan masalah kita, apakah masalah yang kita pendam bisa terselesaikan? Pasti kita akan goyah saat keimanan kebahagiaan kita berada pada nomor 1 ini dijatuhi pertanyaan-pertanyaan itu. 2. Bahagia adalah kondisi di mana seseorang sudah tidak lagi terpengaruh oleh hal di luar dirinya. Pemaknaan nomor 2 ini sangatlah berdampak buruk terhadap aplikasi kehidupan kita. Bisa kita bayangkan bagaimana kondisi seseorang yang sudah tidak memperdulikan hal-hal di luar dirinya? Tentu, orang itu akan sangatlah idealis, tidak memperdulikan orang lain, serta bertindak tanpa menimang dampak keburukan tindakannya terhadap orang lain, bukan? 3. Bahagia adalah kondisi keceriaan pikiran yang dirasakan oleh seseorang pada saat tertentu. Pemaknaan ini terlihat begitu remaja. Hingga disandarkan hanya pada sebuah keadaan pikiran saja. Sedangkan manusia terdiri dari beberapa subjek. Pikiran, hati, tingkah laku dan lainnya. Bagaimana mungkin pikiran saja yang menjadi tumpuan kebahagiaan, sedangkan dirinya mempunyai tingkah laku serta jiwa, yang mana juga dibutuhkan sebuah tindakan untuk bisa merangkul semua aspek diri menuju bahagia. Kebahagiaan adalah sebuah kondisi jiwa yang berada pada posisi netral, atau stabil, juga sering disebut sebagai jiwa yang tenang. Pemaknaan keempat ini sangatlah dalam. Hampir selaras dengan panduan Alkitab semua agama. Jiwa menjadi poin utama subjek yang dirasa akan menuntun sebuah individu menuju bahagia. Dalam Alkitab sering kita dengar kalimat jiwa yang tenang. Jiwa yang berserah diri terhadap ketentuan yang esa. Anda bisa membayangkan dan mempraktekkan sendiri bagaimana rasanya berada pada posisi ini. Jika kalian tidak keberatan, penulis sangat menyarankan untuk memilih pemaknaan yang nomor 4. Penulis sangat tahu bahwa keliaran pemikiran miliaran individu hanya dapat disatukan oleh sebuah panduan, atau sering disebut peta kehidupan. Dalam ajaran agama, peta panduan hidup itu disebut Alkitab. Pemaknaan nomor 4 sangatlah bertumpu pada keadaan jiwa. Jiwa bisa kita ibaratkan adalah sebuah akar dari pohon, yang sudah pasti sangat berpengaruh besar dalam proses pertumbuhan batang serta daun pohon tersebut. Pengenalan diri terhadap jiwa akan menuntun seorang individu menuju sadar akan dirinya serta sadar akan perilaku alam semesta, hingga dia dapat berbaur serta beradaptasi terhadap dampak apapun yang menyentuh kondisinya. Tentu hal ini bukanlah hal mudah. Jiwa atau yang sering disebut spirit adalah subjek terpenting dalam diri kita. Jiwa yang sehat akan menuntun gerak tindakan yang dinamis serta selaras dengan hukum alam, hingga menjadikan seorang individu lebur bersama kebijaksanaan alam semesta. Semakin tenang sebuah jiwa, maka akan semakin tampak kebahagiaan dalam kehidupannya. Pengolahan spiritualisme dalam diri adalah kunci dari pintu kebahagiaan itu sendiri. Wassalam.